Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kita langsung aja ya, masuk ke materi dari Anda. Bab 1 buku Sapiens Yuval Noah Harari. Judulnya Hewan yang Tak Penting. Pertanyaan utamanya nih, gimana caranya spesies kita, Homo sapiens, yang awalnya kayaknya biasa aja gitu, bisa jadi dominan begini di planet ini? Kan nenek moyang kita dulu itu, ya jujur aja bukan yang paling jagoan gitu ya awalnya. Betul sekali. Dan memahami titik start kita ini penting banget loh buat ngeliat seberapa jauh kita udah berubah. Coba bayangin, jutaan tahun lamanya manusia purba itu posisinya ya di tengah-tengah aja gitu di rantai makanan. Mereka buru hewan kecil, ngumpulin tumbuhan, tapi ya sekaligus juga jadi mangsa predator lain yang lebih gede. Jauh dari gambaran penguasa kan. Lompatan ke puncak itu relatif baru loh. Sekitar 100.000 tahun yang lalu lah, pas spesies kita, Homo sapiens, mulai muncul. Kebayang ya, hidupnya pasti nggak tenang gitu, takut dikejar-kejar terus. Dan kita kan nggak sendirian waktu itu, ada spesies manusia lain juga kayak Neanderthal gitu kan. Nah, interaksinya gimana tuh awalnya? Apa kita langsung, wah sapiens datang terus langsung unggul gitu? Justru enggak, malah sebaliknya. Ada bukti nih pertemuan awal banget, sekitar 100.000 tahun lalu, sapiens itu kayaknya kalah saing deh. Jadi waktu itu ada kelompok sapiens coba pindah ke Levant, itu daerah Timur Tengah sekarang, yang udah dikuasai Neanderthal. Ternyata gagal mereka. Oh iya, gagal. Iya, gagal bertahan, terus terpaksa mundur. Makanya ada dugaan, sapiens zaman itu mungkin kemampuan kognitifnya beda. Belum secanggih kita sekarang. Baru puluhan ribu tahun kemudian sapiens balik lagi, dan kali ini berhasil. Teorinya sih, ya karena sapiens akhirnya punya teknologi sama kemampuan sosial yang lebih oke. Oke. Itu bikin Neanderthal jadi susah cari makan, terdesak, terus ya akhirnya punah. Walaupun mungkin ada sedikit campur baur genetik juga sih di antara kita. Oke, jadi ada fase kalah dulu ya ternyata, menarik. Nah ini nyambung ke titik balik yang disebut Harari sebagai revolusi kognitif. Sekitar 70.000 sampai 30.000 tahun lalu. Ini kan momen kuncinya. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah, ini dia. Penyebab pastinya itu, jujur aja masih jadi misteri. Belum ada yang tahu pasti 100%. Tapi teori yang paling banyak diterima itu bilang ada mutasi genetik. Nggak sengaja gitu, ngubah struktur otak sapiens. Perubahan inilah yang bikin cara berpikir kita jadi baru banget, dan yang paling penting, muncul tipe bahasa yang beda total. Jauh lebih kompleks. Mutasi genetik ya? Kenapa kok terjadinya di sapiens, bukan di Neanderthal misalnya? Wah, kalau itu sampai sekarang sih dianggapnya ya kebetulan aja. Faktor keberuntungan mungkin. Yang jelas, dampaknya itu jauh lebih penting daripada penyebabnya. Oke, bahasa baru. Emang apa sih spesialnya bahasa sapiens ini dibanding katakanlah cara komunikasi hewan lain atau manusia purba sebelumnya? Nah ini dia uniknya. Kemampuan buat ngomongin hal-hal yang nggak kelihatan. Yang abstrak. Kita bisa sebut fiksi lah, atau realitas imajiner. Jadi kemampuan buat bikin dan percaya sama cerita bareng-bareng. Kayak mitos, dewa, hukum, negara, bahkan uang atau perusahaan. Itu yang bikin sapiens beda banget. Oh, jadi bukan cuma soal gosip aja ya? Ya bisa dibilang gitu, tapi gosipnya level dewa ini. Coba bandingin ya, semut bisa kerjasama banyak banget, tapi kaku polanya. Gitu-gitu aja. Simpanse mereka fleksibel, tapi cuma bisa di kelompok kecil, yang anggotanya saling kenal aja. Terus sapiens? Sapiens, kita bisa kerjasama secara fleksibel sama ribuan, bahkan jutaan orang asing. Kok bisa? Ya karena kita sama-sama percaya sama cerita atau mitos yang sama itu. Itu rahasianya. Kenapa kita bisa ngelewatin batas alami jumlah kelompok yang biasanya cuma sekitar 150 individu. Wow, jadi kemampuan ngarang cerita bareng itu superpower kita ya? Gimana ini ngubah jalan sejarah kita dibanding hewan lain? Wah, ngubah segalanya. Banget. Setelah revolusi kognitif itu, perkembangan sapiens jadi nggak melulu soal genetika sama lingkungan aja. Beda sama hewan lain, atau bahkan manusia purba sebelumnya. Coba ingat, Homo erectus itu pakai alat batu yang sama terus hampir selama 2 juta tahun. Bayangin, 2 juta tahun gitu-gitu aja. Lama banget ya? Iya kan? Nah, sejak revolusi itu, budaya, ide, narasi bareng fiksi tadi, itu jadi mesin penggerak utama perubahan. Sejarah kita dalam arti perubahan sosial budaya yang cepat itu, jadi kayak
merdeka gitu dari biologi aja. Makanya buat ngertiin revolusi besar, kayak misalnya revolusi Prancis, kita nggak cukup lihat gen orang Prancis waktu itu, kita harus paham ide-ide apa yang lagi berantem dan nyebar di masyarakat. Oke, oke, paham. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, intinya, kita, Homo sapiens, semuanya sebagai hewan yang ya nggak penting-penting amat lah ya. Iya kan? Bukan karena otot atau gigi taring kita yang hebat, tapi karena ada lompatan di otak kita, revolusi kognitif, yang bikin kita bisa berimajinasi bareng. Bikin cerita, terus percaya sama cerita itu rame-rame. Dan itu jadi fondasi buat kerja sama massal yang nggak ada tandingannya. Akhirnya ya kita jadi dominan begini. Tepat sekali. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda coba renungkan. Kalau memang kerja sama skala besar kita, peradaban kita ini, dibangun di atas fondasi fiksi, di atas realitas yang kita bayangkan bersama, hal-hal yang kita percaya bukan karena itu nyata secara fisik, tapi karena bikin kita bisa berfungsi bareng. Nah, pertanyaannya, seberapa kokoh sih sebenarnya fondasi itu? Dan gimana kesadaran ini mungkin mengubah cara Anda melihat struktur masyarakat, institusi, bahkan mungkin keyakinan kita semua hari ini?